Oke, kali ini kita berada di wilayah Pacet, teman-teman. Jadi, belusukan kita kali ini kita mengunjungi sebuah rumah warga yang sangat unik ya, yaitu bekas sebuah candi kuno, teman. Jadi, lokasinya ini untuk tepatnya di Desa Bang. Ini di Desa Kesiman Tengah, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Kang. Oh iya, jadi di wilayah Desa Kesiman ya, teman. Jadi kita mendapati depan kita ini ada sebuah rumah warga yang sangat unik ya, karena siapa sangka di areal rumahnya ini, di bawah rumahnya ini ada beberapa peninggalan kayak sebuah percandian kuno yang masih ada sampai sekarang. Gimana Kang ini? Saya akan tunjukkan beberapa, Kang ya. Kemungkinan kalau di sini adalah sebuah situs candi itu berumur lebih dari 1000 tahun, Kang. Nah, kita sebelum ke lokasi sana, kita menuju ke sini dulu, Kang. Nah, di depan rumah, tepatnya di bawah dari pohon jambu ini ya. Iya. Ini ada sebuah peninggalan kuno berupa batu dakon. Kalau dari sini loh ya. Iya. Soalnya kalau Oh berbeda iya, arah cuma nanti berlumut itu ya. berlumut, Kang. Nah, ini sebenarnya ada lubang-lubang, teman-teman ya. Nah, untuk batu dakon ini, Kang, fungsinya pada zaman dahulu bukan untuk mainan seperti yang ada di era sekarang. Fungsinya zaman dahulu itu untuk titih mongso, yaitu untuk masa tanam dan juga masa panen padi. Atau mengetahui cuaca, macam perhitungan ya. Perhitungan atau kalender Jawa kuno. Kalau dari rekan-rekan mungkin ada beberapa rekan yang mengatakan seperti BMKG. Cukup luar biasa, Kang. Kalau dari sini, teman-teman, tapi kalau dari sebelahnya berbeda. Coba kita langsung menuju ke lokasi utama pertama ya. Jadi jangan di skip, nanti kita akan melihat apa saja di lokasi ini, Kang. Iya. Jadi rumahnya sangat lumayan besar ya. Ya, dan juga terhitung ini rumah seperti rumah kuno, kan? Iya, halamannya luas ya? Cukup luas, kan? Nah, ayo, Kang, di sini, Kang ya. Kalau ini entah ya fungsinya sebenarnya apa. Yang sebelah sini, teman-teman ya, sebelah kiri. Kayak semacam lumpang. Entah pipisan ya. Lah. Bukan pipisan. Kalau lumpang bisa jadi, tapi saya juga kurang paham ya untuk fungsi aslinya. Soalnya di sini ada prasastinya atau inskripsinya, kan? Oh, ada angka tahunnya. Iya, coba lihat dari sebelah sini, Kang. Iya. Nah, nanti kita akan bahas yang samping atas kenapa ada lubangnya. Kalau dilihat seksama seperti guci, Kang ya. Iya, kayak semacam guci tapi dari batu andesit ya. Iya, tapi sebenarnya di sini ada angka tahun yang tersembunyi, yaitu angka tahun 8 ya. Iya. 6 ini 6. Terus di sini sebelah sini ini 4. 864 Saka. Iya. Kalau mungkin dikonversikan sebagai Masehi sekitar 942 Masehi, kan ya, kira-kira. Jadi bisa jadi ini era Medang atau mungkin bisa jadi juga di era Erlangga, kan? Iya, jadi sangat lama sekali ini. Iya, berumur 1000 tahunan lebih. Iya. Terus di sini, Kang, ada bukti lain ya. Kalau dari sebelah sananya yang bagian kanan, nah seperti batu nisan ya kalau dari belakang. Tapi kalau dari depan tadi seperti batu dakon. Memang batu dakon ya dari lubang-lubang. Tapi di sini faktanya di sebelah samping sini, Kang, sini, Kang. Di sebelah sampingnya ini, ternyata adalah sebuah ada relief ya. Relief kuno. Iya, ada berelief ya samping ini. Berelief. Apakah ini struktur dari bangunan candi? Bisa jadi ya. Iya. Yang itu, Kang. Nah, untuk relief ini saya teringat dengan salah satu lokasi di wilayah Mojokerto juga, tepatnya itu di situs Candi Jolotundo. Oh iya. Itu ada relief yang berbentuk seperti ini, Kang. Mirip ya? Mirip, kayak seperti bentuk-bentuk awan gitu ya. Untuk reliefnya. Kalau kita lihat dari tekstur yang ini ada bergaris-garis kayak semacam pinggiran candi. Iya, kalau yang sebelah sini ya, sebelah sininya. Ini masih menjadi misteri juga. Tapi saat kita tanya sama pemilik rumah tadi, pemilik rumah juga kurang paham karena ini sudah ada sejak zaman nenek moyangnya zaman dahulu. Jadi sudah lama sekali. Untuk informasinya mungkin sekarang sudah agak kurang jelas ya. Iya. Tapi kalau kita lihat letaknya itu dekat dengan Candi Kesiman ya. Iya, tapi kita juga kurang paham ya untuk kepastian dari situs Candi Kesiman. Soalnya banyak yang menyebut kalau situs Candi Kesiman itu dari era Majapahit, tapi kita juga kurang paham untuk
aslinya kan. Iya. Soalnya Di sebagian itu bilang Majapahit, sebagian itu dari arah Medang. nah gitu. Jadi kita juga kurang paham. Coba kita lihat bukti-bukti yang lain di lokasi ini. Nah, yang menjadi yang saya pertanyakan hingga saat ini, apakah bisa jadi di lokasi ini pada zaman dahulu di bawah rumah ini ada sebuah situs candi juga bisa loh. Bisa jadi. Soalnya di sini ada banyak bukti. Coba kita menuju ke sebelah kiri apa kanan dulu ya. Sebelum nanti kita ke kiri. Nah, di sebelah kanan ini kan ada peninggalan-peninggalan berupa batu-batuan andesit yang ada di bawah rumah ini. Salah satu contohnya di sini yang cukup mengejutkan ada batu andesit candi ya. Sebenarnya ini ada reliefnya, cuman sudah aus Kang, dan juga ini sudah disemen. Sebenarnya ini cukup besar dari sini sampai sana. Iya, jadi kayak semacam bekas bangunan candi. Nah, untuk ini penyusun batu candi ya. Padahal ini bangunan rumah asli ya. Iya loh, ada di rumah ini teman-teman ya. Rumah asli. Nah, ini juga ada Kang. Ini ya. Iya. Oh iya, ini balok kayak candi. Batu candi ini tapi sudah disemen. Iya. Terus yang ada di atas ini kan juga ada, teman-teman ya. Bisa lihat ya. Terus di sampingnya ini, nah ini malah ada garisnya loh. Iya, ini motif garis kayak pinggiran candi. Nah, iya, penyusun candi Kang ya. Sangat luar biasa ya. Iya. Jadi bisa jadi diduga ini bekas sebuah percandian kuno ini. Iya, coba kita masuk ya Kang ke samping rumah ya. Di belakang rumah sebenarnya ada beberapa batu umpak, cuma kita tidak ke sana soalnya takut Kang. Ada anjing tadi. Iya, ada anjingnya teman-teman ya. Nah, ini ada batu umpak kan sebenarnya ini, cuman agak aus ya teman-teman ya. Terus di sini ya itu bekas-bekas batu candi itu. Nah, sampai sana. Iya. Nah, jadi masih terstruktur. Iya, juga ada beberapa, jika mungkin dicari, ada beberapa seperti fragmen-fragmen tembikar dan juga fragmen-fragmen yang lain kan sebenarnya. Cuman sulit ya untuk mencarinya. Coba kita ke arah lain kan. Iya. Ke sebelah kiri rumah ya. Nah, ini pun batu candi loh kan. Nah, ini teman-teman ya. Oh iya. Ini batu candi teman-teman ya. Jadi di kanan kiri pintu masuk rumahnya juga ada. Ada. Loh, ini ada. Di sini ini di dalam yang ini juga ada. Terus ini Kang. Loh. Nah, ini balok andesit ya. Andesit juga teman-teman ya. Iya. Loh, ini. Jadi ini kayak persis. Jadi ini sebenarnya yang diberdirikan gitu ya. Ya, sebenarnya ini konon merupakan sebuah bekas arca Kang. Kalau kata-kata beberapa waktu yang lalu Balai Pelestari Kebudayaan menerangkan kalau ini kemungkinan adalah bekas arca. Oh iya. Terus di sini pun juga ada ya batu andesitnya. Ya, ini masih utuh ya. Masih utuh. Terus ini ada batu lumpang kayaknya. Lumpang. Oh iya, lumpang Kang. Lumayan besar itu. Iya teman-teman. Maksudnya lubangnya yang lumayan besar untuk lubangnya lumayan besar. Iya, tapi agak Iya, berelief ya. Bentuk gitu. Iya, sangat luar biasa. Coba kita masuk Kang. Kayaknya kayak mewah gitu ya. Iya. Coba kita naik Kang. Ini juga ini. Ini ada reliefnya sebenarnya ya. Iya, sudah luntur kayaknya. Sudah aus. Coba kita masuk. Sebenarnya di sini beberapa waktu yang lalu saya juga tahu ada seperti batu pipisan, batu gandek, terus ada juga seperti batu lingga gitu Kang. Cuman banyak ya berarti. Iya, tapi kita tidak mengetahui lokasinya. Sudah tidak ada. Terkubur mungkin Mas. Kalau kita lihat dari depan itu posisinya itu agak bawah. Iya juga ya. Agak turun ke bawah sekitar 1 meteran. Kemungkinan bisa jadi. Setengah meter sampai 1 meteran gitu. Tapi kita tidak berani untuk lebih masuk ke sana teman-teman, lihat kita di wilayah sini saja. Iya. Sebenarnya masih banyak sekali loh Kang. Nah, ini batu gilingan Mas. Iya, ini ada batu penggilingan kuno. Bijian. Untuk menggiling biji-bijian Kang ya. Iya. Nah, coba gimana kalau kita coba ke belakang Kang? Katanya ada anjing. Iya, tapi saya penasaran Kang. Oh iya. Ya, teman-teman kita hati-hati juga tidak mengganggu ya, karena di sini terdapat anjing.
Oh, di sana kan. Mana? Oh, diikat kok. Iya, iya diikat. Ah, itu ada batu umpak. Sebenarnya beberapa waktu yang lalu ada 4 buah. Oh, Sekarang sekarang tinggal 1 buah. tinggal 1 kan. Iya, iya. Ya semoga Jadi, ada yang merawat ya. di sekeliling rumahnya ini ya. Iya. Padahal ini yang muncul ya. Yang muncul belum yang ada di dalam kan. Sebenarnya di dalam ada, cuman kita tidak berani masuk. Iya. Jadi kalau kita lihat itu yang muncul itu ada beberapa bekas buah pecandian ataupun bangunan kuno ya, yang Iya. era-era pas belum Majapahit ya. Iya, pra Majapahit. Iya. Berumur 1000 tahun lebih loh Bang ini kan. Iya. Di saking lamanya. Iya. Terkubur di lokasi ini. Di lokasi ini teman-teman. Ya, tapi juga mungkin karena tidak tahunya tentang peninggalan ya, atau mungkin situs-situs ya. Iya, bisa jadi. Jadi dimanfaatkan gitu ya. Sangat luar biasa teman-teman. Sangat luar biasa teman-teman ya. Yang saya heran tadi yang sebelah sana kan. Itu fungsi dari batu lumpang di atasnya ya, itu batu seperti ada lubang kecilnya. Itu kemungkinan memang di zaman dahulu digunakan untuk mengucapkan sebuah sumpah atau mungkin kutukan. Oh iya iya. Nah, yang ada di atasnya ini kayak sebat ritual itu. Iya, untuk ritual gitu. Peribadatan. Bisa jadi. Sangat luar biasa Kang. Sudah Kang ya. Akhiri dulu, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sejalah, salam lestari teman-teman ya.